kayaknya ndi kok. Wah, Ternyata di sini. Aduh Gusti. ya ini menikmati angin-angin sepoi-sepoi ini, Pak. Wah, Ini- pemandangannya luar biasa sini. Iya, ini semua pegunungan. Ini ceritanya tadi ngapain di sini? Ini saya ya cari angin yang Cari utama angin. ini, Oh, gitu. menghilangkan rasa galau. Lah kalau kenapa? Itu Ya. kok galau? Ah. Urusan anak muda ya? Anak muda, anak tua nggak boleh tahu. Ya. Ini bawa wayang. Ya, Oh, gitu. Namanya siapa ini wayangnya, Mas? ini namanya wayang Surtayu. Raden Surtayu. 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 Ini termasuk Kurawa ini. Oh, Jadi- Kurawa itu yang rombongannya Duryudana, rombongan betul. Dursasana, Iya. Kartomarmo itu ya? Betul. Oh, Ya, ini gitu. jadi memiliki sifat yang kurang bagus juga ini. Jadi tidak Sifatnya- perlu dicontoh. Ya, untuk jangan sifatnya. dicontoh. Yang dicontoh itu yang baik-baik saja. Oh iya. Yang iya. buruk-buruk kita tinggalkan. Oh, Iya kan? gitu. Iya, betul. Ya. Nanti saya mau tanya-tanya ya, Mas. Kenapa Boleh. kok Mas Andri ini bisa membuat suatu kerajinan, ini kan termasuk budaya Indonesia dan harus dilestarikan. Padahal Mas Andri ini masih muda Ya, dan betul. bisa membuat wayang yang seindah ini. Nah, nanti saya akan tanya sejarahnya itu bagaimana. Nanti diceritakan ya, Mas. Iya, boleh. Belajarnya di mana itu nanti tolong diceritakan biar pemuda itu terinspirasi oleh Mas Andri bahwa seorang pemuda harus juga bisa membuat wayang seperti ini. Nanti diceritakan ya, Mas ya. Boleh. Ya, teman-teman, nanti kita akan ngobrol tentang profil dari Mas Andri. Kenapa Mas Andri itu bisa membuat wayang yang seindah ini? Nanti akan diceritakan langsung oleh ahlinya ahli. Nah, Mas Andri ini pinter banget membuat wayang. Oke, yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe-nya, di like dan di share karena ini adalah termasuk kebudayaan Indonesia Raya. Oke, simak terus video. Oke pemirsa, saya akan tanya-tanya sedikit tentang profilnya Mas Andri, kenapa bisa membuat seperti ini. Oke Mas Andri? Oke, siap. Siap. Nama lengkapnya Mas Andri siapa ini? Nama lengkap itu Andrianto. Andrianto. Iya. Tahun lahirnya Mas? Saya kelahiran tahun 96. 96 itu berarti umurnya 96. Umurnya 24. 24. Tuh, nah itu guys, 24 tahun sudah bisa membuat wayang seperti ini. Nah, itu suatu kebanggaan bagi Mas Andri. Awal mulanya Mas, awal mulanya itu bisa membuat seperti ini itu bagaimana, tolong diceritakan supaya apa pemuda yang ada di Indonesia itu ikut dan terinspirasi dari Mas Andri dan bisa membuat wayang seperti ini. Tolong diceritakan Mas. Kalau saya itu mulai menata wayang Ya, itu belajar. mulai SMA. Kalau menata Belajarnya? wayang bukan, kalau belajarnya itu saya dari SD kelas 5. Dari SD kelas 5 sudah belajar. Betul. Wah, luar biasa. SD dan juga SMP itu SD, belajar. SMP. Nah, waktu SMA saya udah mulai ke wayang. Oh, berarti SD, SMP kelas 5 itu belajarnya berarti sekitar 4 tahun ya Mas ya? Sekitar 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun baru bisa membuat seperti ini. Iya. Belajarnya saja 5 tahun. Nah, ini suatu kesabarannya itu sangat diuji. Bisa membuat wayang seperti ini 4 sampai 5 tahun. Nah, sangat luar Itu biasa. juga gimana ya? Karena itu belajarnya kan di sela-sela waktu setelah sekolah. Oh ya, Ya. betul. Kalau kita mungkin non-stop, maksudnya nggak ada kegiatan lain, Ya, itu mungkin cepat juga mungkin ya. lebih cepat. Oh. Karena itu kan saya belajarnya setelah pulang sekolah. Nah, belajarnya itu di mana? Itu di tempat saudara saya. Di tempat saudara. Namanya itu Mas Sentot Haryanto. Oh, Mas Sentot Haryanto. Itu di Keposari, Manyaran, Wonogiri ya?
Sampai sekarang pun saya juga kerjasamanya sama dia. Oh begitu. Iya. Berarti belajar 4 sampai 5 tahun. Terus Iya. SMA itu sudah bisa menata wayang. Itu yang paling sulit bagian yang mana kalau wayang itu? Kalau wayang itu bagian penata. Ini Ya. khusus untuk penata itu bagian probo. Probo berarti Jadi- yang bentuk pahatan patran ya? Iya, patran itu. Patran itu memang sangat-sangat sulit. Iya. Terus belajar patrannya sendiri. Kalau belajar patran itu dulu sambil jalan. Oh, Jadi waktu gitu. SMA pun saya belum bisa. Oh, berarti SMA itu wayang satu bisa, tapi khusus yang probo ini Belum itu bisa. belum bisa. Belum bisa. Nah, Jadi belajarnya sambil eh, sedikit-sedikit gitu ya. sambil ya kita menata. Kalau wayang udah selesai ataupun kita lagi gabut, Ya, ya lagi ya. bingung mau ngapain, Nah. ya kita coba-coba sendiri itu secara Oh, gitu. kita tanya yang sudah profesional. Nah, Biasanya kita mulai dari memahat yang ini dulu, yang bawah gitu, dulu. Gitu, ya, ya. Terus itu saya kembangin sendiri. Oh, gitu. Saya Berarti coret sendiri. aliran seninya, jiwa seninya itu tetap ada ya, Mas ya. Iya. Oh, gitu. Terus ini, Mas, cara membagi waktu ya sekolah, ya belajar menata itu bagaimana? Atau di sekolah SMP atau SD itu ada pelajaran khusus untuk ini enggak? Nah, untuk masalah pelajaran Ya. itu dari SMP, Mm-mm. dari SD dan juga SMP itu ada, Pak. Ada Jadi, pelajaran tata sungging? Ada. Oh, Itu gitu. yang mengampu Bapak Dwi Sunaryo. Oh, Pak itu Dwi sesepuh Sunaryo. di Ya, ya. Di Keposari ya. Iya. Oh, Itu ya. SD ada, SMP juga ada. Memang Desa Keposari ini desa wisata yang mengkhususkan di Ya. wayang kulit itu ya. Iya. Dari SD pun ada muatan lokal Mulok ya. Tata Sungging, jadi membuat wayang. SMP pun sampai Juga sekarang ada. juga ada. Itu luar biasa. Keposari sangat luar biasa. Oke. Mas Andri ini sudah menikah atau belum? Belum. Oh, belum. 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 Masih kerja untuk Masih semangat labil. semangat kerja ya, Mas ya. Semangat kerja untuk modal di masa depan. Oh, iya, ya. Bagus, Mas. Nah, terus kalau belajar di rumah itu misalkan, Mas, kalau SD kan pulangnya sekitar jam 12 ya. Iya. Nah, itu bagaimana cara membagi waktu belajar dengan sekolahnya itu? Belajarnya menata itu berapa jam dulu itu? Jadi waktu SD kan pulang sekitar jam 12-an. Ya. Jadi saya istirahat itu sekitar 1,5 jam untuk 1 makan, jam istirahat. setengah. Iya. Berarti mulai itu setengah 2 ya? Setengah 2 nah. Setengah 2, terus istirahatnya Istirahat sekitar jam 4. setengah 4 sore. 2, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Berarti 2,5 jam untuk belajar. Iya, kurang lebih. Oh, begitu. 2 jam Kalau setengah. waktu SMP itu pulang sekitar jam 1. Ya. Jam 1 lah. Nanti enggak itu paling cuma makan langsung. Jadi Langsung, oh, setengah berarti 2 itu Sudah standby. mulai belajar ya. Iya, sampai Jam 4. 4. Sampai jam 4. Terus kalau SMA kan jauh. Ya, Jauh pulang sampai rumah itu sekitar jam 2. jam 2 Iya. siang. Jam 2 siang. Hmm. Langsung paling istirahat setengah jam untuk Ya. makan. Langsung. Langsung mulai Setengah. itu kalau SMA kan sudah membuat wayang. Iya. Jadi setengah 3 itu mulai terus istirahat jam 4. Nah, ini menatanya lebih sedikit lagi. Ya. Nah, Terus malamnya itu Malamnya itu saya udah mulai lembur waktu SMA. waktu SMA sudah Iya. mulai lembur. Jadi- Nah, itu apa enggak bangunnya kesiangan kalau pas SMA itu? Karena kan pagi mulai Sering. jam setengah 7 kan pasti sudah berangkat. Iya. Nah. Jadi lembur itu saya mulai pukul sekitar habis isya. Habis Isya jam Habis 7, isya, heeh. iya, nanti jam 11 malam Oh, sudah tidur ya, sudah istirahat. istirahat. Terus bangunnya Terus bangun ya kadang telat juga. Berangkat sekolah itu biasanya paling akhir. oh, gitu. Waktu bel berbunyi itu udah Oh, mepet gitu. berarti ya intinya itu antara pekerjaan membuat wayang ini dan sekolah kan tidak ada kendala. Jadi Iya. tidak
mengganggu pendidikan juga gitu loh ya Mas ya. Oke, berarti intinya selaras dari SD SMP sudah ada pelajaran muatan lokal, tata sungging, SMA-nya bisa membuat wayang, itu kan suatu kebanggaan tersendiri bagi Mas Andri. Nah, harapan Mas Andri untuk pemuda di seluruh dunia ini apa? Seluruh Indonesia khususnya. Ini apa terkait dengan budaya wayang kulit ini apa? Ya kalau secara khusus wayang kulit, saya rasa sih kalau bisa semakin banyak lagi pecintanya. Nah, setidaknya itu pecintanya saja, nggak perlu langsung jadi pengrajinnya. Oh gitu. Tapi yang penting cinta wayang kulit itu pada khususnya. Nah, pada umumnya apapun budaya yang ada di Indonesia, yang selagi itu baik, yang selagi itu perlu dilestarikan. Nah, monggo ayo kita lestarikan. Apapun itu budaya di daerah kalian masing-masing. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ini seorang pemuda yang harus dicontoh. Ini semoga menjadi inspirasi buat kaum muda, dan semoga apa yang diceritakan Mas Andri ini bisa mendorong dari pemuda-pemuda, anak-anak itu untuk belajar tentang budaya Indonesia, khususnya wayang kulit. Oke, sedikit ini bincang-bincang dengan Mas Andrianto, perjalanan karirnya bisa membuat wayang seperti ini, dan harapan dari Mas Andrianto itu tadi khususnya wayang, setidaknya semakin banyak yang mencintai wayang. Dan umumnya untuk budaya Indonesia itu apapun budayanya harus kita lestarikan. Itu harapan dari Mas Andrianto. Sekian dulu bincang-bincang kali ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan goodbye.